Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 22 Juni 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Matius pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang membawa kami hidup dalam ketaatan. Karena itu kami mohon ketika kami membaca dan renungkan firman-Mu, Kau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Tuhan yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 1-11 menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, berpuasa dalam jangka waktu cukup lama tentu dapat membuat kondisi fisik manusia menurun. Tidak terkecuali dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dia menjadi manusia, dia menjalani puasa 40 hari 40 malam. Dan dalam kondisi demikian, ia diperhadapkan dengan serangan iblis. Kondisi lapar, orang seringkali emosi, orang sekali mudah tersinggung. Tetapi Yesus pada saat kondisi seperti itu dicobai oleh iblis. Kita mendapatkan teladan yang luar biasa dari Tuhan Yesus ketika dia mengalami pencobaan. Iblis mencobai Yesus dan meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Iblis tahu bahwa itulah yang dibutuhkan Yesus, karena setelah 40 hari 40 malam berpuasa, ia pasti lapar. Ia ingin memenuhi kebutuhan fisiknya. Dalam ayat yang kedua, Yesus lapar. Melalui pencobaan ini, iblis ingin mengalihkan Yesus dari hal-hal rohani kepada hal-hal jasmani. Iblis juga ingin agar Yesus berusaha memenuhi kebutuhan laparnya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri dan bukan kepada Bapanya. Namun Tuhan Yesus tidak terkecoh dengan semua apa yang dikatakan iblis. Ia tetap bergantung pada Bapa di surga dan tidak menuruti perkataan iblis. Ia menjawab tantangan dan mematahkan serangan iblis dengan firman Tuhan. Ia menegaskan kepada iblis bahwa hidup dan mati manusia tidak ditentukan oleh kebutuhan fisik, melainkan oleh Tuhan Allah, Sang Pemberi, Pemelihara, dan
pemberi berkat dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hidup kita tidak bergantung dari kebutuhan fisik kita, melainkan hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan Allah, seperti yang dikatakan Yesus kepada iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui perikop ini kita belajar bahwa iblis selalu berusaha menjauhkan kita dari Tuhan Allah dan mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang jasmani. Iblis memanfaatkan materi dan kekhawatiran hidup mengenai materi ataupun jasmani yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Iblis sering mengacaukan ketika kita sedang menyenangkan hati Tuhan, dia berusaha mengacaukan kita. Misalnya iblis membujuk kita untuk mengikuti pertemuan bisnis ketimbang beribadah, atau menonton acara TV yang sesuai dengan selera kita ketimbang kita mendengarkan firman Tuhan. Pergi ke dugem sampai pagi ketimbang melakukan saat teduh firman Tuhan direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya kita kehilangan momen bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati firman-Nya sehingga tidak lagi peka terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Kita sering bertindak salah karena memakai cara kita sendiri. Kita mengambil jalan pintas agar bisa lepas dari kekhawatiran dan menyelesaikan persoalan hidup dengan cara kita sendiri. Kita makin menjauh sehingga tidak lagi bergantung pada Dia. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengarahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Dan tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Khususnya ketika kita sedang menghadapi persoalan dan tantangan di dalam kehidupan. Apapun itu. Setiap kita mesti punya masalahnya masing-masing. Satu dengan lainnya berbeda. Tetapi setiap kita punya Tuhan yang sama. Yakni Tuhan Yesus. Mari kita bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Dia pernah dicobai sehingga dia tahu bagaimananya menjadi seorang manusia yang juga mengalami pencobaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengalami tantangan dan dalam pencobaan dan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapinya. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita hanya dari Tuhan, karena itu andalkanlah Tuhan. Apapun persoalan, masalah hidup yang sedang kita alami dan hadapi, andalkanlah Tuhan. Maka Dia beri kemampuan pada kita untuk menyelesaikannya. Dia beri hikmat dan kreativitas untuk kita mendapatkan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan setiap persoalan dan masalah kehidupan. Dan percayalah, ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk juga dalam tantangan dan persoalan hidup, percayalah bahwa Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan untuk kita bisa mendapatkan jalan keluar. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan apabila kita dicobai, Tuhan berikan kemampuan untuk kita bisa mengatasinya, karena Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita juga belajar dari Tuhan Yesus untuk senantiasa mengandalkan Bapa di sorga. Bukan kekuatan sendiri. Ketika kita menghadapi segala sesuatu dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan beri kemampuan untuk menjalani kehidupan dan dalam kemenangan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus kami mengucapkan syukur firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan tetap mengandalkan Tuhan. Khususnya dalam situasi kami sedang mengalami kesulitan ataupun tantangan hidup. Kami tidak mau masuk dalam jebakan iblis yang membuat kami jauh dari Tuhan. Tetapi justru setiap pengalaman, masalah, persoalan, kami dibentuk oleh Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Karena itu kami mau senantiasa dekat dengan Tuhan dan terus mendapatkan pertolongan dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.